Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kita lanjutkan untuk bahasan kita. Jadi kemarin kita selesai sampai dengan tekanan hidrostatis pada bangunan air, khususnya pada bendung dan pintu. Hari ini kita akan masuk ke keseimbangan atau kesetimbangan benda pada suatu fluida atau zat cair. Jadi kita akan belajar dan mengulang sedikit waktu kita belajar di SMA terkait dengan Archimedes dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke keseimbangan benda pada fluida. Ini sebenarnya sama seperti waktu Anda belajar mekanika bahan kemarin, keseimbangan benda tegar, kemudian seterusnya itu ya nanti akan kita terapkan pada fluida, khususnya nanti yang hubungannya dengan air begitu ya. Saya izin share screen dulu untuk materi PowerPoint-nya. Sebentar ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita mulai dengan keseimbangan benda dalam keadaan melayang dan mengapung begitu ya. Jadi kalau kita melihat beberapa materi di atas fluida yang mengapung seperti kapal, kemudian ada pelampung semisal, kemudian ada buoy-nya si tsunami semisal, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan benda yang berada di atas fluida, floating, atau dalam keadaan buoyance atau melayang, maka kita akan mengenal apa yang kita sebut sebagai gaya apung. Itu yang pertama. Maka dikatakan di situ bahwa benda yang seluruhnya atau sebagian terbenam dalam suatu cairan akan menerima suatu gaya ke atas dan secara hidrostatis tekanan dalam cairan akan bertambah menurut kedalamannya. Kemarin kita sudah belajar semakin ke dalam maka tekanan akan semakin apa? Besar apa kecil secara hukum hidrostatis kemarin? Semakin ke dalam aliran semakin besar atau semakin kecil tekanan? Besar, Pak. Semakin besar ya. Maka kita sebut sebagai gaya uplift atau dalam keadaan gaya apung gitu ya. Jadi ada tekanan yang dia mendorong arah berlawanan dengan arah gravitasi dari suatu benda, kita sebut sebagai gaya apung. Maka gaya apung atau kita sebut sebagai buoyancy dalam contoh
pada gambar berikut ini ya. Jadi gaya apung itu kita sebut atau kita namai adalah buoyancy. Contohnya seperti ini. Kalau Anda melempar suatu benda, misalkan atau batu apung atau apapun begitu ya, kemudian pada suatu saat cair, benda ini dalam keadaan melayang jika berada di posisi A, sedangkan benda di posisi B kita katakan dalam keadaan mengapung. Jika kondisi dari G mewakili dari gravity benda tersebut, yang dilawan dengan gaya apungnya dalam bentuk force buoyancy atau FB, maka kalau nilai FB dan G itu setara, maka dia dalam keadaan melayang. Sedangkan kalau kondisi G-nya lebih kecil daripada force buoyancy atau FB-nya, atau gaya angkatnya lebih besar daripada gravity-nya, maka dia dalam keadaan mengapung. Jika lagi kalau gravity-nya lebih besar sekali daripada FB, maka yang terjadi adalah benda ini akan mengalami apa? Tenggelam. Gitu ya. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama dia adalah melayang, yang kedua dia adalah mengapung, dan yang ketiga dia dalam keadaan tenggelam. Maka yang dibandingkan adalah FB dan G. FB-nya lebih besar, maka dalam keadaan mengapung. FB-nya setara, maka dia dalam keadaan melayang. Dan sedangkan FB-nya lebih kecil daripada G, maka dia akan lebih tenggelam. Ya. Gaya-gaya yang bekerja ke atas pada permukaan bawah benda, misalkan ini kalau saya punya P, S, dan R, adalah sama dengan berat cairan dalam volume P, S, R, NM. Artinya apa? Kalau saya akan melempar sebuah benda yang tidak beraturan, misalkan Anda mau bikin es teh begitu ya, kemudian Anda masukkan di sini es batu, keadaannya yang tidak simetris seperti ini, kemudian cairan teh tersebut tumpah di luar, maka volume air yang keluar di luar gelas Anda akan kita samakan dengan volume es batu yang masuk ke dalam. Paham ya? Maka dulu waktu SMA masih kenal hukum apa itu? Archimedes apa ya? Archimedes, betul ya. Maka Archimedes mengatakan volume air yang ada di dalam fluida sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi analoginya Anda punya air es teh gitu tadi ya, kemudian Anda isi full pada suatu gelas, kemudian Anda masukkan es batu. Kalau fluida ini tumpah keluar, berapa banyak fluida yang keluar, maka itulah yang kita sebut sebagai volume es batunya. Jika kalau saya tanya berapa volume es batunya, ya sama dengan fluida yang keluar atau sama dengan fluida yang naik ke atas. Itulah yang kita sebut sebagai hukum Archimedes. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Paham analoginya dulu? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu Archimedes. Jadi dikatakan Archimedes bahwa benda yang melayang atau terendam seluruhnya atau mengapung terendam sebagian di dalam cairan akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi teman-teman kita yang ada di perkapalan, begitu ya, dia desain suatu kapal dengan beban tonase yang sangat besar sekali, ribuan ton bahkan. Secara logika itu kan tidak bisa dia mengapung di atas fluida, air, tak laut misalnya. Tapi karena dia mempunyai sistem gaya apungnya yang lebih besar daripada gravity-nya, artinya besaran fluida yang dipindahkan itu lebih besar daripada gravity-nya, sehingga kapal itu dalam keadaan mengapung.
Sehingga gaya apung atau FB, force buoyancy, itu adalah nilai dari rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V yang tercelup. Saya ulangi lagi, gaya apung atau FB, force buoyancy, adalah nilai dari rho benda tersebut dikalikan dengan G dikalikan dengan V yang tercelup. Jadi kalau fluidanya adalah air, maka rho-nya adalah air, gravity dikalikan dengan V, volume yang dipindahkan. Atau kita bisa tulis FB sama dengan rho kali G adalah apa? Rho kali G? Gamma. Gamma dikalikan dengan volume. Jadi gaya apung adalah gamma suatu benda tersebut dikalikan dengan volume yang tercelup. Jadi kalau dalam keadaan melayang maka volume total, tapi kalau dalam keadaan mengapung hanya yang terendam saja. Ingat ya, V-nya dalam keadaan yang terendam saja. FB adalah gaya apung, rho kerapatan cairan, misalkan kalau dia adalah ada di laut, maka dia adalah rho dari air laut. G gaya gravitasi, V adalah volume cairan yang dipindahkan oleh benda. Ya. Ada pertanyaan sampai dengan Archimedes? Paham semua Archimedes? Bisa ngikuti Archimedes? Paham. Saya lanjut. Nah, kalau saya buat dalam model salib sumbu seperti ini, gitu ya, ada yang kita sebut sebagai nilai Zm dan nilai Zv. Zm adalah titik berat atau center of gravity dari suatu berat gravitasi benda yang kita sebut sebagai G tadi, gravity. Sedangkan Zv adalah lawannya, titik berat dari gaya apungnya atau buoyancy. Jika kondisi, ini bayangkan ini adalah suatu ponton atau kapal begitu ya. Kalau nilai Zm saya berada di bawah Zv, maka dia dalam keadaan stabil seperti ini. Sedangkan kalau dia bergerak, begitu ya, nilai Zm saya berada di atas daripada nilai Zv saya, maka dia akan disundul naik ke atas sehingga dia akan guling. Bayangkan ada suatu zat cairan, kemudian saya uppercut dari bawah, gitu ya, dari bawah fluida, sehingga menyebabkan tekanan atau gaya apung saya lebih besar daripada gaya gravitasi saya, sehingga dia naik. Gaya gravitasinya, Zv-nya turun, maka yang terjadi dia akan guling. Yang biru ini naik ke atas. Maka kondisi yang ada di tengah kita sebut sebagai keseimbangan laku. Yang sedangkan yang ketiga, kalau nilai Zv dan Zm-nya adalah berhimpit atau dalam satu koordinat titik, maka kita sebut kondisinya dalam keadaan. Jadi ada tiga kondisi. Yang pertama adalah stabil kalau Zm di bawah Zv. Yang kedua adalah labil kalau Zm di atas Zv. Dan yang ketiga netral kalau Zv sama dengan Zv. Itu adalah kondisi dalam keadaan melayang. Sampai dengan tiga kondisi keadaan melayang. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Tadi Zm itu apa Pak sama Zv? Zm itu adalah center of gravity dari titik berat benda. Sedangkan Zv center of gravity dari gaya apung atau gaya buoyancy atau melayangnya. Gitu ya.
koordinatnya. Kalau seperti ini, saya mau tanya, kalau bentuknya adalah lingkaran, koordinat ZM-nya berapa? Berada di mana? Koordinatnya. Di tengah, Pak. Ya, di tengah. Berarti apa? D/2. Kan gitu ya? Atau jari-jari. Paham? Kalau bendanya segi 4, dia punya panjang dan dia punya tinggi, maka titik berat ZM-nya ada di mana? Paham, teman-teman? Saya stop screen dulu, saya pindah ke ini, biar Anda paham. Ke pin saya ya, sebentar. Untuk mencari apa itu ZM dan ZV. Bentar. Saya pindah ke pin dulu ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Kalau saya punya suatu benda segi 4 balok kayu semisal seperti ini. Saya mau cari ZM, berarti apa? Dulu waktu mekanika bahan kan kita breakdown menjadi seperti ini ya, kita pecah menjadi 2 gitu ya. Nah, berarti kan titik tengahnya kan ini ya. Maka inilah yang kita sebut ZM. Berarti apa? Kalau seperti ini apa berarti? Ini P, ini T, misalkan. Ini potongan melintang ya, paham ya? Jadi potongan melintang. Jadi nanti kalau Anda buat 3 dimensinya ya tegak lurusnya ke sana. Gitu ya, misalkan seperti itu. Maka ZM adalah berapa koordinat ZM? Setengah dari panjang harus Setengah P, setengah T. Paham ya? Paham yang lain? Setengah P, setengah T. Kalau yang tadi, karena dia lingkaran, ya langsung tengah-tengahnya adalah D/2. Gitu ya? Misalkan ini adalah lingkaran, ya jelas pasti nanti berada di titik tengah dari lingkaran tersebut. Maka nilainya adalah D/2. Misalkan di sini. Ini berarti ZM. Ya, setengah P, D/2. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa ya? Membayangkan ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Bisa saya lanjut, teman-teman? Saya mau nanya dikit, Pak. Ya, silakan. Tadi yang mengenai ZM, ZV, kalau tadi apa ZM-nya lebih besar daripada ZV tadi bagaimana Pak tadi? Oke, ZM-nya lebih besar dari ZV. Gini ya. Anda anggap saya punya suatu botol. Lingkaran ini botol begitu ya. Kemudian biru ini saya isi fluida. Jadi biru ini ada indikasinya. Kalau botol ini dia mempunyai nilai G dan nilai B yang sama, center of bebannya gravitasi dan beban gaya apungnya ini sama, maka nilainya adalah keseimbangan stabil seperti ini. ZM-nya berada di bawah ZV. Tapi kalau saya bantu gaya apungnya ini, kemudian saya tinju naik ke atas, dari bawah ini tangan saya naik, saya tinju ke sana, yang terjadi adalah botol ini akan guling ke atas. Kenapa? Karena gaya tekanannya lebih besar. Atau gaya buoyancy-nya atau gaya apungnya lebih besar. Maka sehingga dia akan mengembalik ke sana. Indikasinya apa? Kalau balik, birunya ada di atas. Sehingga kalau kondisi terbalik seperti ini, birunya ada di atas, berarti kondisi ZV atau gaya apungnya itu lebih besar daripada ZM. Sehingga yang terjadi adalah
dia balik ke atas. Contohnya apa? Biasanya adalah kapal-kapal yang terbalik, tenggelam atau karam. Yang awalnya seperti ini, kemudian ada arus yang tinggi di bawah, sehingga dia akan menimbulkan goncangan. Dan pada saat goncangan ini birunya sudah naik di atas garis horizontal ini, yang terjadi adalah pemberatnya sekarang ada di atas, maka dia akan terbalik. Maka kondisi yang tengah-tengah ini, kondisi Zm-nya yang ada di atas daripada Zv, kita sebut sebagai kondisi labil atau kestabilan yang labil. Tapi kalau Zm dan Zv-nya ini berhimpit di tengah-tengah, artinya dia konstan, tidak ada perbedaan, maka kondisinya dalam keadaan netral. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Ya. Itu yang kondisi kedua, semisal kalau ZV-nya lebih besar itu gimana, Pak? Bukan ZV yang lebih besar, B atau G yang lebih besar. Oh iya, misalnya Sehingga yang B-nya Z-nya lebih itu besar. mengikuti ya, teman-teman ya. Jadi besar atau kecil itu yang dibaca adalah B dan G-nya. Nah, pertanyaannya kalau B-nya yang lebih besar, Pak. B-nya yang lebih besar daripada G-nya. G. Ya Ya. tadi, yang terjadi adalah jungkir tadi. Oh, Anda sama berarti bayangkan, ya, Pak, ya? berarti gaya angkatnya Anda uppercut, disundul naik ke atas, maka yang terjadi dia akan jungkir. Ya, B-nya lebih besar, sehingga nilai ZV-nya ke bawah, mengikuti. Berarti jungkirnya ke atas. Gitu ya? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak tadi kan kalau B-nya B kan tadi ngapung gitu, Mas. Pak. Gimana? Putus-putus gimana? Tadi kan kalau B-nya itu lebih besar daripada G kan mengapung, Pak. B-nya lebih besar daripada G. G, dia ada ke dalam kondisi ini mengapung. Ya, betul. Tapi kondisi di sini adalah jika dia ada biru-biru ini, pemberat ini, Mas. Ya, kondisinya. Ya. Jadi ada biru-biru ini. Anda bayangkan biru-biru ini kalau sebagai pemberat itu saya tonjok naik ke atas, jegrek. Yang terjadi dia akan balik. Karena apa? Gaya apung atau gaya angkatnya lebih besar daripada kondisi G. Ini bukan mengapung ya, ini kondisi melayang. Ini lihat ya. Kestabilan benda melayang. Kalau yang tadi dalam keadaan menampung. Ini saya jelaskan dulu dalam kondisi yang melayang. Artinya tetap berada di bawah ini. Tetap dia adalah FB dan FG-nya akan sama. Tapi kondisinya ada melayang stabil, ada melayang labil, ada melayang netral. Melayang stabil kalau ZV dan ZM-nya kondisinya seperti ini. Melayangnya labil kalau ZV-nya berada di bawah daripada ZM. Tetap semuanya ini dalam kondisi melayang, bukan dalam keadaan mengapung. Betul yang dikatakan Masnya tadi, kalau B-nya itu jauh lebih besar, maka akan dalam keadaan mengapung. Sehingga kalau ini B-nya akan kita berbesar lagi, bukan tidak mungkin yang tengah ini akan naik ke atas, dia berubah. Yang awalnya dalam keadaan melayang, dia akan berubah dalam keadaan apa? Mengapung. Ini kondisi apa? Kapal selam Anda lihat ya. Kapal selam itu kan dia melayang atau mengapung kondisinya? Melayang. Melayang. Ya. Kemudian sesekali dia mengapung. Pernah lihat ya? Sesekali dia mengapung. Apa yang dia ubah berarti? Apa yang dia ubah? Gaya apungnya. Gaya apungnya berubah. Dari mana dia mengubah gaya apungnya? Lambung yang bersih cairannya dikeluarkan sehingga dia lebih ringan. Kalau lebih ringan berarti G-nya lebih kecil daripada keapungnya sehingga dia naik ke atas. Kalau dia mau pengen menyelam lagi, dia ambil air lagi, G-nya lebih besar, maka dia kembali tenggelam. Bukan kembali tenggelam, kembali melayang. Begitu ya. Oh, berarti yang kondisi gambar kedua itu, Pak, itu kan berarti tadi Bapak bilang B-nya lebih besar dari G. Terus maka ZV-nya lebih rendah daripada ZM gitu, Pak. Ya, betul. Oke. Tapi tetap dengan catatan ya, tapi tetap dalam kondisi apa? Melayang.
Jadi semua 3 komponen benda ini tetap dikondisikan dalam keadaan melayang. Berarti rata-rata B dan G-nya tetap selalu sama. Tinggal konsep ini adalah konsep yang terpenting adalah lihat kondisi yang biru tua ini. Ini adalah konsep kapal selam. Ya, ini konsep kapal selam. Kalau dia pengen berada di tengah-tengah, ya berarti ZB dan ZG dikontrol sedemikian rupa agar selalu ZM berada di bawah. Tapi sesekali kalau dia pengen naik ke atas, maka yang biru-biru ini dikeluarkan. Kalau biru-biru ini dikeluarkan, pasti G-nya akan berkurang. Gravitinya berkurang, naik dia. Tapi gaya tekanannya lebih besar, maka lama-kelamaan dia akan terjadi mengapung. Berubah dari melayang menjadi mengapung. Nah, yang ketiga, dia tidak ada biru-birunya, artinya apa? Dia dalam keadaan netral, dia yang biru-biru ini hilang, tidak bergerak. Kalau dia berada di bawah, pasti dia stabil. Kalau biru-birunya ada di atas, pasti dia labil. Tapi kalau dia tidak ada atas dan di bawah, maka dia dalam keadaan netral. Ini ilustrasi saja, lebih jelasnya nanti kita akan modelkan dalam beberapa keadaan atau case study-nya. Paham sampai di sini? Silakan. Bisa ya? Mantap. Saya lanjut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan keseimbangan stabil atau keseimbangan mantap yang ada di yang tengah kita sebut sebagai keseimbangan labil. Sehingga kalau guling pasti ada namanya momen. Sama. Kalau Anda bikin dinding penahan tanah, kemudian ada tekanan tanah, dinding tanahnya ambrol, itu sama dengan Anda membuat momen. Pokoknya karena guling pasti ada momen. Seperti kemarin pintu air, ya. Pintu air bisa bergerak, pasti ada momen. Dan yang terakhir, kondisi yang netral. Kalau kondisi ZM dan ZV-nya berhimpit. Jadi ya, itu adalah kondisi 3 kondisi melayang. Ya, ingat ya, bukan dalam kondisi terapung, tapi dalam kondisi melayang. Melayang mantap atau melayang stabil, melayang labil, dan melayang netral. Nah, ini kalau dia dalam mengapung sekarang. Kalau mengapung ya jelas, pasti kondisi ZM wajib berada di atas ZV. Nah, artinya apa? Anda lihat, ZM-nya ini berada di atas permukaan. Kalau ZM-nya masih berada di bawah permukaan, walaupun di atas ZV, maka kondisi benda tersebut adalah kondisi apa? Benda apa? Melayang. Lihat ini kondisinya. Kalau ZM-nya berada di atas permukaan, maka kondisinya bisa dalam keadaan flatting atau mengapung. Tapi walaupun ZM-nya berada di atas ZV, tapi masih di bawah permukaan, pasti kondisi bendanya dalam keadaan melayang. Oke? Kemudian, kalau saya buat garis semu atau garis maya, saya putus-putus seperti ini. Saya putus-putus di tengah seperti ini. Kemudian saya letakkan suatu titik koordinat datum, M, di mana titik M ini akan menjadi pusat dari koordinat keseluruhan benda tersebut, maka titik M ini yang kita sebut sebagai metasentrum. Titik koordinat pusat dari seluruh kegiatan benda yang ada di fluida ini. Semisal seperti ini. Artinya, semisal kalau saya punya ponton, Anda bayangkan ponton atau kapal di sini. Kemudian kapal ini saya isi peti kemas. Peti kemas ini saya letakkan di atas sini. Maka yang terjadi dia jungkir ke sini. Kan gitu ya. Kalau peti kemas saya letakkan di sini, dia akan jungkir ke berlawanan arah. Maka jungkir atau tidaknya itu dilihat, dikondisikan dari metasentrum atau titik pusat tadi. Kalau metasentrumnya ini
dia mempunyai jarak dengan titik berat G, titik berat massa, dan titik berat B, titik berat benda apung, maka kondisinya dalam keadaan miring atau tidak setimbang. Sehingga dia dalam keadaan miring. Apa yang menyebabkan dia miring? Banyak, karena ada beban di atasnya mungkin, atau karena kebocoran di bagian sini mungkin, maka sehingga dia lebih berat yang di sini. Sehingga kalau lebih berat, maka dia ada jarak, maka di sini timbul apa? Gaya apa di sini? Kalau sudah miring berarti ada timbul gaya apa? Ada berat, ada lengan, berarti timbul gaya Momen. Yang lihat ini, dia berubah, yang warna merah ini ya, yang awalnya dia dalam satu koordinat, kemudian dia berubah. Kenapa? Karena G-nya geser. G-nya menggeser. Kalau beban di sini berarti dia menjauhi. Maka dari awalnya ini menjadi dia menggeser, berarti dia punya lengan. Maka kalau beban dikalikan dengan lengan, maka akan timbul momen. Begitu ya. Nah ini sama, Archimedes yang tadi. Ini langsung saja saya jelaskan ya. Contohnya seperti ini. Kalau gravity-nya lebih besar daripada buoyancy, maka tenggelam. Gravity-nya sama dengan buoyancy, dia adalah terendam atau melayang. Kalau gravity-nya kurang dari buoyancy, dia adalah dalam keadaan mengapung. Nah ini, ada stabil, tidak stabil, dan netral. Nah, ini yang penting. Bentar, saya minum dulu. Nah, oke. Kalau saya punya potongan melintang, ada kapal begitu ya, kapal, kemudian saya potong melintang, hasilnya seperti ini. Oke. Maka, kalau saya breakdown, tadi ada metasentrum, titik pusat, M, kemudian ada G, ada B. Berarti kondisi kapal ini atau ponton ini, kondisinya melayang, mengapung, atau tenggelam. Kalau modelnya seperti ini. Bisa membaca gambar ini? Halo? Melayang, Pak. Iya melayang. Melayang? Mengapung, Pak. Ya mengapung tuh Mas. Jelas ini masih ada timbul di sini ya. Ya melayang, masuk kapal melayang layunan jeruk ini jadi kapal selam ya. Ya tadi ada kayak yang kalau sudah di bawah air tadi kayak apa Pak yang slide sebelumnya tadi Pak? Ya apa? Yang kalau sudah di bawah air itu dinyatakan melayang gitu. Ini. Yang benda bukan benda kotak tadi loh Pak. Kotak, mana kotak? Bisa. ZM, jika ZM-nya itu sudah di bawah air itu melayang gitu. Loh lah ya ZM ini. ZM-nya ini di mana? Oh iya, ding. Iya, Pak. Hah? Ya, Ini apa keadaannya? Mengapung. Ya, kalau melayang ya berarti semuanya masuk ke dalam. Kan gitu aja, Mas ya. Oke. Nah, sekarang ada kondisi di mana bagian kapal itu di atas permukaan dan ada bagian kapal di bawah permukaan. Ada yang kita sebut sebagai tinggi metasentrum atau M kecil. M kecil adalah jarak dari pusat berat sampai ke titik metasentrum yang kita tentukan tadi. Berarti GM adalah jarak dari suatu titik berat ke metasentrum adalah nilai dari BM. Apa BM?
B adalah pusat gaya apungnya sampai ke metasentrum dikurangi BG. Apa BG? BG adalah jarak dari pusat apung sampai dengan pusat titik beratnya. Jadi kalau saya ngomong M atau GM adalah BM dikurangi dengan BG, maaf. Saya ulangi lagi, GM atau M kecil adalah nilai dari BM, pusat apung ke metasentrum, dikurangi dengan BG, pusat apung ke titik berat. Atau kita bisa menulis nilai M kecil atau GM ini adalah nilai dari inersia bangunannya dibagi dengan volume yang tercelup dikurangi dengan BG. Kalau seperti ini, kotak seperti ini, berapa inersia segi 4? Waktu mekanika bahan. Inersia segi 4? 1/12. 1/12? Alas Terus? kali tinggi pangkat 3. Pangkat? 3. Mana? Mana alasnya, mana tingginya? Kalau seperti ini. Atau misalkan, sebentar, saya stop screen dulu, saya buat pen saya biar jelas. Biar Anda paham ya. Bentar, saya siapkan dulu. Bentar, saya siapkan dulu ya. Oke. Ini ada L. Ini ada B. Ini ada Oke, kalau seperti ini, sudah terlihat ya? Sudah terlihat pen saya? Sudah, Pak. Oke ya. Ini tampak atas. Anda lihat tampak atas pontonnya seperti ini. Kemudian ponton ini saya potong. Saya potong pontonnya ini. Potongan satu-satu semisal. Maka ini adalah potongan satu-satu. Ya. Berarti ini L, ini H. Atau tinggi pontonnya. Atau tinggi kapalnya. Tadi dikatakan bahwa ada namanya apa tadi? ZM dan ZV. Atau G dan M tadi. Saya gambar lagi di sini. Gitu ya. Kemudian di sini ada saya buat metasentrum. Ya. Misalkan ini adalah titik M. Oke. Maka tadi ada juga gaya apung. Maka gaya apung itu adalah gaya yang ada di dalam airnya saja. Maka yang warna ungu ini. Nah, berarti kan ada yang terendam saja. Ini ya. Maka yang ungu ini, kalau saya buat lagi garis, ini saya buat lagi garis. Ini ya. Maka ini yang ungu kita sebut sebagai buoyancy atau B. Titik berat gaya apung. Karena apa? Karena tadi yang terendam adalah sama dengan gaya apung yang dipindahkan. Kan gitu teorinya ya. Maka yang hitam ini apa berarti?
Berarti yang hitam ini apa? Kalau dari atas ke bawah berarti ini apa? Titik berat. G. Ya tak? Paham ya? Paham ya? G? Iya, Pak. B paham? G paham? M paham? Tanya, biar nggak bingung. Ayo silakan. Untuk menentukan M-nya itu diketahui atau bagaimana, Pak? Nah, M-nya sementara dulu adalah garis maya. Pokoknya dia berada tepat di koordinat G dan B. Jauhnya seberapa itu yang nanti kita hitung. Paham ya? Paham, Pak. Sementara kita anggap seperti ini dulu. Nah, sehingga tadi saya tanya, oh berapakah GM atau metasentrumnya, atau tadi dalam slide kita sebut sebagai apa? M kecil. Maka nilai GM tadi adalah apa? Nilai GM? BM min BG. BM min BG, betul. BM min BG. Nah, saya bisa tulis tadi nilai BM atau jarak dari buoyan C atau titik berat apung ke metasentrum adalah inersia benda dibagi dengan V. Pertanyaan saya, V-nya V yang mana? Tenggelam. Yang tenggelam. Atau yang seluruhnya? Artinya yang terendam, yang warna ungu ini, V-nya, atau yang warna hijau total ini? Ya, yang ungu ya. Paham ya? Nah, sekarang ada kata-kata 12. Tadi dikatakan inersianya tadi apa? Rumusnya apa? Kotak berarti apa? 1/12 Nah, terus ada L, ada P, ada H. Apa rumusnya berarti untuk yang ini? 1/12 Ayo, mekanika bahannya apa? Ya apa ini berarti mekanika bahannya? Dulu kalau mekanika bahan kan kita buat kotak seperti ini, berarti nanti kita buat salib sumbu seperti ini kan ya? Nah, gini kan ya? Ini ada Y, ini ada X. Oke. Pertanyaan saya, mana yang akan kita pangkatkan 3? L, P, apa H? Kan katanya tadi 1/12 BH pangkat 3 gitu kan ya dulu ya, hafalan Anda ya. Nah kalau yang seperti ini yang Anda pangkatkan 3L, P apa? Ah. Ayo mekanika bahannya gimana? Lu kok nggak nyaut? Ya, mekanika bahannya apa lagi? Yang tegak lurus, Pak. Ini tegak lurus kus yang mana? Banyak yang tegak lurus di sini. Ya paham yang tegak lurus. Tapi yang mana? Ini kalau dari atas kamu lihat kamu dari drone gitu kan ya. Oh, ternyata ada lebar kapal, ada panjang kapal. Kemudian saya potong ada H kapal, tinggi kapal. Mana yang dipangkatkan 3? Lebarnya, panjangnya, atau tinggi kapalnya? Sehingga akan mencari nilai inersia. Yang mana? Lebar kali panjang, Pak. Yang dipangkatkan 3 yang mana? Lebar kali panjang. Lebar kali panjang? Yang H-nya, Setuju yang lain? Setuju yang lain? Lebar kali panjang yang dipangkatkan 3? Kan dulu ada IX ya. Ada IX, ada IY ya toh? Kalau yang saya potong seperti ini, itu IX apa IY? IX.
IX. Kalau IX berarti yang dipangkatkan 3 yang H-nya. yang H. Tingginya. ini tinggi loh ya. Kalau IX IY yang kamu pangkatkan yang mana? Waduh, mekanika bahannya ya, Bre. Kalau IX yang dipangkatkan 3 kan yang H-nya, Pak. Yang H? Kalau dari memang rumusnya itu 1/12 BH pangkat 3. Hanya pangkat 3. Kalau yang kasus ini yang mana berarti? Horizontal, Pak. Horizontalnya ya, Bu. Yang mana horizontalnya? Ini loh, tinggal L, P, atau H. Kan gitu saja. Ya toh, ada L, lebarnya. Ada P-nya, ada H-nya. Lah, IX berarti 1/12 kali ayo ya apa? Ya apa fluidamu iki? Hah? Gimana rek fluidanya dulu? Fluidanya. Mekanika bahannya dulu. Yang dibangkitkan 3 kalau arah X berarti apa? Kan yang tegak lurus ini toh ya. Yang arah Y berarti tegak lurusnya ini. Ya. Berarti 1/12, B-nya adalah L, terus H-nya adalah P. ya P. Iya kan? Kalau IY 1/12 terus Ya, pangkat 3. L pangkat 3 kali P. Loh kan udah ragu-ragu ya? Ya kan gampang toh? Ya kan? Iya, Berarti Pak. Iya, Pak. ya mekanika bahan baru semester berapa ini? Iya, Pak. Tadi saya nyebut H itu maksudnya tingginya itu, Pak. Makanya kenapa kamu selalu terdimensi dari huruf 1/12 BH pangkat 3. Tapi dalam kondisi seperti ini kan sudah berubah. Bukan H yang ini, tapi H yang ini. Ya. Jadi jangan hafalan rumus. Kan terbukti kalau hafalan rumus ini. Kalau saya ubah seperti ini, akan berubah. Bagaimana kalau saya potong seperti ini? Mana yang saya gunakan? IX atau IY? Hati-hati ya. Habis. Saya gak ngurusin mekanika bahan ya. Ini masih 1 ponton. Nanti kalau saya kasih 2 ponton seperti ini gimana? Nanti banyak ya. Banyak ini. Nah, saya kasih buat 2 ponton seperti ini misalkan. Itu nanti seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar. Maka ini kalau saya potong yang panjang seperti ini maka namanya IY. Berarti 1/12 L pangkat 3 P yang kita gunakan. Tapi kalau saya potong seperti ini, maka IX 1/12 LP pangkat 3 yang kita gunakan dalam menghitung inersia. Nah, V-nya berarti apa? Berarti V-nya, kalau ini adalah L, kemudian yang tinggi besar adalah, yang hijau itu adalah H, maka V-nya adalah, atau misalkan ini A kecil, yang muncul di atas ini adalah A kecil, maka V-nya adalah volume yang tercelup, maka adalah L dikalikan dengan H-A dikalikan dengan P. Paham? Ayo silakan kalau ada yang mau tanya. Sampai di sini dulu, mumpung belum jauh. Pak, itu yang persegi panjang yang kiri itu potongan dari atas. Iya, kan aku bilang tanpa atas tadi. Ya. Iya kan? Tanpa atas. Yang ini adalah tanpa potongan satu-satu melintang. Tapi kalau yang dua-dua potongannya memanjang. Ya. Jadi yang segi 4 ini saya lihat dari atas ponton saya.
Kemudian saya potong, dapatlah ini potongan satu-satu. Kalau saya breakdown, ada G titik beratnya, ada B titik apungnya. Titik apung dari mana? Titik apung dari yang terendam, yang warna ungu ini. Sehingga tadi GM adalah BM dari titik apung ke metasentrum, dikurangi dengan BG dari titik apung ke titik berat. BM bisa saya tulis inersia dibagi dengan V. Kondisi model potongan ini, maka inersianya adalah 1/12, memang 1/12 BH pangkat 3. Nah, permasalahannya yang dipangkatkan 3 yang mana? Tinggi ini, lebar ini, atau panjang ini? Dilihat potongannya. Kalau potongannya melintang satu-satu ini, maka yang main adalah IX. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau sejajar dengan sumbu X, yang dipangkatkan 3 yang mana? Tadi dikatakan temannya, yang tegak lurus, Pak. Berarti yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus adalah P. Maka P-nya yang kita pangkatkan 3. Maka 1/12 L P pangkat 3. Tapi kalau saya potongnya dua-dua, maka Y yang bermain, karena dia sejajar dengan sumbu Y. Maka yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus adalah L. Maka 1/12 L pangkat 3 dikalikan dengan P, atau 1/12 PL pangkat 3. Sehingga Anda tinggal menghitung nanti. Kalau nilai GM-nya ini adalah positif, hasil pengurangan BM dan BG-nya positif, maka dalam keadaan terapung stabil. Tapi kalau nilai GM-nya tadi negatif, maka dalam keadaan terapung labil atau jungkir. Kalau nilainya negatif, artinya apa? BG-nya lebih besar daripada BM-nya. Artinya metasentrumnya salah kita tadi. Jangan-jangan metasentrumnya berada di sini, sehingga dia akan terbalik. Nah, kondisi seperti itu bagaimana? Ya, terjadi di beberapa kejadian. Semisal Anda pernah lihat peti kemas yang ditumpuk-tumpuk besar, sehingga dia menimbulkan ketidakstabilan, sehingga akan berdampak terhadap kestabilan dari pontonnya. Sehingga kalau dia tidak mampu menahan beban yang di atasnya, maka yang terjadi dia akan balik. Maka nilai balikan tadi karena nilai GM-nya negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal ya. Coklat aja. Kita buat ya. Menurut Anda, kondisi saya tumpuk ponton merah, ponton hijau, kemudian saya bebani dengan warna merah seperti ini. Menurut Anda balik atau tidak? Jungkir. Stabil atau tidak? Menurut Anda? Ya dihitung dulu, ya toh? Kalau ini sama-sama bajanya, pasti balik. Kenapa? Karena dimensinya jelas lebih besar ini. Pasti metasentrumnya ada di bawah itu nanti. Jelas itu sudah. G-nya ada di atas. M-nya di bawah, G-nya di atas, maka dia akan terbalik. Itu sudah jelas. Tapi kalau nanti di atasnya ini berbeda berat jenis, maka akan tergantung. Misalkan berat jenis atasnya kayu, berat jenis bawahnya baja, ya kita hitung bagaimana kondisi GM-nya. Kalau GM-nya tetap positif, maka dia tetap stabil. Tapi kalau GM-nya negatif, maka dia akan labil atau jungkir. Saya pengen tahu, kalau seperti ini, G ada benda 1 dan benda 2, letak G-nya di mana? Bagaimana menghitung letak G? Kalau ada dua benda seperti ini benda 1, ini benda 2. Saya ingin tahu bagaimana letak G-nya. Ya apa? Pakai titik berat. Hah? Gimana? Pakai konsep perhitungan titik berat. Perhitungan? Yang titik berat itu. Titik berat. Ya apa perhitungan titik berat?
Itu tinjau dari sumbu X sumbu Y-nya. Ya apa? Kalau seperti ini ada dua model seperti ini. Bagaimana menghitung nilai G-nya? Dibuka lagi ya mekanika bahannya ya. Waduh. Berarti Anda menghitung masing-masing center of gravity ya. Center gravity dari luasan A Anda kalikan dengan besaran A sendiri dikalikan dengan center gravity ditambahkan dengan center gravity dari yang warna hijau dikalikan dengan luasan yang warna hijau dibagi dengan luas total. Ya, nggak boleh lupa itu ya mekanika bahan. Sudah kan ya diajari waktu itu ya. Siapa mekanika bahan nih? Terus ini. Bu Roro, Pak. Bu Roro toh? Ya. Bu Roro sudah mengajarkan ini kan ya. Terus pokoknya aku urusannya orang struktur ya. Saya hanya memakai mekanika bahan. Ada pertanyaan sampai dengan ini? Silakan. Nanti saya kirim PowerPoint-nya ya. Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Saya kembali ke PowerPoint. Ini saya kirimkan PowerPoint-nya. Anda buka lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan variasi soalnya, kalau saya punya 2 ponton seperti itu, seperti apa? Kalau pontonnya di atasnya pakai segitiga seperti apa? Nah, itu banyak variasinya. Ya, Anda bisa main-main di situ. Kalau pontonnya tidak simetris seperti apa? Ya. Nah ini ya. Ini yang saya maksud tadi. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Kalau potongannya seperti ini, maka arah X. Nah, berarti ini kalau saya lihat dari atas, berarti hanya adalah tadi apa? P. Maka BH pangkat 3 itu adalah X. Tapi kalau saya potongnya tadi potongan memanjang, arah Y, maka IY 1/12 B pangkat 3 H atau H B pangkat 3. Karena jika goyangannya terhadap sumbu Y itu stabil, pasti sumbu X jauh lebih stabil. Karena apa? Yang kita pangkatkan H. Makanya kalau nanti kita desain suatu bangunan, misalkan Anda mau buat rumah terapung semisal, atau Anda mau buat bangunan offshore semisal, pasti Anda hitung berdasarkan beban atau letak yang paling jauh atau yang paling panjang, arah Y. Ini sama seperti Anda nanti membangun gedung, kemudian ada beban lateral. Apa contoh beban lateral di gedung? Apa, Rek? Beban lateral di gedung apa? Paham ya beban lateral ya? Sudah ambil beton baja? Sudah? Belum ya? Belum, Bang. Beban lateral itu beban horizontal. Apa contoh beban horizontal? Tahu beban horizontal apa? Angin. Angin. Terus? Yang lebih besar dari angin? Gempa. Earthquake atau gempa. Maka earthquake atau gempa itu biasanya didesain berdasarkan sumbu terpanjang. Mana sumbu terpanjang? Y. Kenapa? Karena yang kita pangkatkan kecil, B-nya. Tapi kalau kita desain dengan sumbu pendek, karena yang kita pangkatkan 3 itu adalah hanya, pasti stabil. Sehingga kontrolnya adalah kontrol underestimate, kontrol minimum. Yang minimum mana? Yang minimum adalah IY. Kenapa IY minimum? Karena B-nya yang kita pangkatkan 3. Jelas IY pasti lebih kecil daripada IX. Kenapa IX lebih besar? Karena hanya yang kita pangkatkan 3. Maka di situ dikatakan, kalau Y-nya stabil, pasti X-nya stabil. Kenapa X-nya stabil? Ya jelas, hanya di pangkat 3. Gitu ya? Padahal H ini yang paling panjang. Selesai sampai di situ untuk kesetimbangan mengapung. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Bertanya, Pak. Ya. Itu tadi kenapa IX-nya harus lebih besar dari IY? Bukan, itu anu aja. Apa? Apa, Mas? Halo? Halo?
Iya, Pak. Iya, kenapa? Putus-putus. Oh, itu IX sama IY tadi saya nanya. Kenapa? Itu ditulis kenapa IX-nya lebih besar, harus besar dari IY. Bukan harus lebih besar. Artinya jauh lebih besar, jelaskan ya, kalau IX dan IY-nya. Iya toh? Misalkan ini 15, ya toh? Ini 3, mana yang lebih besar? IX atau IY? Kan jelas IX. Kenapa IX lebih besar? Oh, yang dipangkatkan 3-nya. Kalau gambar ini loh ya, gambar ini loh ya. Ya pasti kalau gambar ini, pasti IX-nya lebih besar daripada IY. Bukan harus lebih besar, tidak. Tapi kalau dengan gambar ini, kita kontrolnya terhadap IY saja. Kenapa IY saja? Karena pasti menghasilkan underestimate yang kecil. Kalau I-nya ini kecil, V-nya ini besar, maka nanti nilai M-nya akan lebih kecil. Nah, Andra kontrolnya terhadap sumbu IY. Ini dikontrol IY. Berarti nanti 1/12 B pangkat 3H. Nah, maka nanti I-nya Anda kontrol dua-duanya, arah X dan arah Y. Kalau GM-nya ini nanti menimbulkan positif-positif, maka dia adalah stabil. Tapi kalau ada yang negatif, yang satunya positif, maka nanti yang kalah biasanya adalah IY-nya. Sehingga kondisinya dalam keadaan labil. Apa yang maksudnya labil? Kalau ada gelombang dari sini, ya, arah X gelombang, maka dia masih aman. Tapi kalau gelombangnya dari sini, arah Y, pasti nanti kalau GM-nya negatif, pasti nanti dia akan bermasalah. Entah itu jungkir atau miring dan seterusnya. Kenapa? Karena IY-nya tadi kecil. Kalau IY-nya kecil, maka menimbulkan nilai I per V-nya juga kecil. Kalau I per V-nya kecil, maka dikurangi dengan G, bisa kemungkinan GM-nya dalam kondisi negatif. Kalau negatif, dikatakan dia dalam keadaan labil. Sehingga harus dua-duanya terpenuhi. Arah X terpenuhi, arah Y juga terpenuhi. Sehingga nanti, waktu UAS, kontrol dulu terhadap arah X. Arah Y. I-nya adalah IY dulu, masukkan. Kalau ini positif, maka biasanya IX jelas nanti akan positif. Gitu ya? Dika ya? Ya Pak, berarti kalau saya simpulin berarti kita nanti ninjaunya tuh pertama IY per V kurang BG dulu. Nanti kalau hasilnya positif berarti dia stabil. Ya. Biasanya seperti itu. Sama nanti kalau Anda belajar beton baja, nanti arah X ngesapnya itu pakai etap atau pakai sap, pasti nanti ditinjau arah X, beban lateral X atau beban lateral Y sama. Tapi kalau di fluida itu adalah gelombang. Tapi kalau di gedung biasanya earthquake, gempa. Angin jarang sekali, walaupun itu besar, tapi lebih besar gempa biasanya nanti. Ada kombinasi-kombinasinya. Gitu ya? Ada lagi? Anda belajar dulu menentukan nilai G ya. Saya tidak yakin mekanika bahanmu. Coba nanti kalau G-nya Anda buat simulasi. Anda buat kotaknya seperti apa gitu ya. Anda buat misalkan nggak simetris, misalkan kotaknya seperti ini. Thread, gini misalkan. Nah, nanti G-nya seperti apa. Anda belajar itu dulu lah ya. Baru nanti kita main soal di sini. Oke? Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini ya. Kalau dia 0, misalkan GM-nya 0, itu nanti dalam keadaan netral, tapi tidak mungkin ini. Jarang sekali menemukan 0. Tapi kalau kurang dari, berarti negatif, nanti adalah stabil. Tidak stabil. Kalau lebih dari 0, maka benda akan stabil. Biasanya nanti kita akan timbulkan ini. GM lebih dari 0. Oke, sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Saya stop screen. Bisa ya? Saya belum ngasih PR, minggu depan mungkin nanti kita akan langsung latihan soal. Oke? Anda belajar dulu, nanti saya kasih PPT-nya, kemudian Anda perkuat mekanika bahannya dulu ya. Inersia seperti, inersianya segi 4 seperti apa? Segitiga? Saya masih ingat inersia segitiga? Apa rumusnya inersia segitiga? Apa ya? Inersia segitiga. 1/36. 36. 36 apa? BH pangkat 3 IX. Y-nya B pangkat 3H. Benar.
Iya Pak, catatan saya. Ya nanti dilihat aja ya. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada bisa saya akhiri, nanti saya kirimkan PPT-nya ya. Oke, kalau tidak ada terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kirim ke grup ya. Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.